Ya guru, di malam ketujuh ini seperti apa nih guru? Mungkin bisa diceritakan sedikit Mai. Alhamdulillah ya, di bulan suci Ramadan ini banyak sekali yang takziah ke rumah almarhumah. Ini menandakan bahwa almarhumah orang baik, apalagi ini adalah malam maghfirah, malam-malam di mana Allah menebarkan ampunan. Insya Allah beliau ahlul jannah, beliau husnul khotimah. Apalagi di masyarakat ini luar biasa ya. Kita sebagai dari sudut pandang agama, tapi ada yang harus diluruskan agar nggak terjadi lagi di kemudian hari. Ini sangat fatal sekali, apalagi kalau bicara seorang yang sudah meninggal, jangan jadi perbincangan, jangan jadi gunjingan. Kita harus tutupi semuanya. Apalagi kan sekarang ada, wah ini meninggalnya kena teluh, wah ini kena santet. Jadi nanti akan panjang lagi, orang akan saling serang, orang akan saling suuzon, dan ini tidak boleh lagi terjadi. Yang meninggal sudah tenang, mempertanggungjawab amalan masing-masing, dan kita hanya diminta oleh Rasulullah untuk mendoakan. Kewajibannya orang kita sudah meninggal. Kalau kita mendoakan, ketika kita meninggal pun orang banyak akan mendoakan kita. Ya guru, tadi juga dari pihak suami menggelar doa bersama anak yatim dan juga buka puasa guru. Gimana melihat ini guru? Ini adalah satu inisiatif yang sangat bagus sekali ya. Di bulan yang bagus, di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan, bulan fase-fase maghfirah, ngundang anak yatim. Doa anak yatim itu membuka pintu langit. Jadi doa anak yatim itu dahsyat. Nah, dan ini harus menjadi inspirasi buat kita semua, apalagi public figure ya. Public figure merupakan banyak ditiru, banyak jadi inspirasi. Nah, apalagi public figure ini orang banyak, apalagi penggemar ya, menjadikan public figure sebagai kiblat mereka. Jadi kalau public figure, apalagi keluarga public figure yang tinggalkan, memberikan contoh yang baik, mengundang anak yatim, doa bersama, tahlil, nah nanti insya Allah akan diikuti oleh followernya, akan diikuti oleh penggemar fanatiknya. Tapi kalau kita keluarganya tertutup segala macam, nah ini nanti akan terjadi banyak asumsi di masyarakat. Almarhum kan juga dikenal sebagai orang mu'alaf guru. Apakah ini menjadi salah satu juga kado terindah di beliau dipanggil di bulan suci ini juga? Justru kami yang Islam dari lahir ini sangat iri dengan mu'alaf. Kenapa kita iri? Karena mu'alaf ini ketika kita mengucapkan syahadat dari umur 40 tahun, kita meninggal umur 41 tahun, 42 tahun, fase umur kita dari mulai akil balik ya, katakanlah 13 tahun ya, dari itu semuanya pemutihan, pengampunan dosa. Saya iri orang yang mu'alaf. Kalau kita meninggal, kita masih bingung gimana kita harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita. Tapi kalau mu'alaf, saya hakul yakin beliau orang baik ya, walaupun kita nggak pernah ngobrol ya, nggak pernah diskusi, tapi dari ini udah seminggu meninggal, kalau kita lihat komentar netizen, nggak ada komentar yang buruk, semuanya support, semuanya mendoakan, semuanya kesannya baik. Nah inilah yang dikatakan manusia itu meninggal akan menjadi cerita buat orang-orang kita tinggalkan. Jadilah cerita yang baik untuk orang-orang kita tinggalkan. Itulah jadi guru merespon dari kabar miring yang di luar sana, dan juga terakhir sebagai penutup doa seperti apa guru? Jadi stop ya kepada semua masyarakat ya. Ini bukan hanya kebetulan beliau public figure, tapi kepada siapapun, jangan kita, orang udah meninggal, kata Rasulullah, harus kita tutupi aibnya, kita tutup buku, jangan kita pergunjingkan. Kesian, karena walaupun orang itu ada sebab akibatnya, tapi kalau belum ajal, digaris bawahi, kalau belum ajal, mau diteluh, mau disantet, mau di apapun, bahkan yang secara fisik pun mau ditembak, mau dibacok, kalau belum ajal kita ajal umur 40, umur 38 kita dibacok sampai, ya maaf ya, ada orang ya yang
ditembak matanya masih hidup, yang udah di ini. Padahal kalau secara logika kan saraf ini nyambung sampai ke otak, nggak mungkin ada. Dan ini tokoh loh, ada yang di ini tandanya kalau belum ajal mau di apapun nggak akan pernah bisa. Nah jadi stop perdebatan kayak gini. Tapi di satu sisi segala kemungkinan bisa aja terjadi. Nah sebagai public figure, pesan moralnya apa? Pesan moralnya kita bentengi iman kita agar segala pengaruh jahat itu tidak akan pernah terjadi pada kita. Bagaimana caranya? Ya kita bangun sholat malam. Kenapa harus bangun sholat malam? Karena semua kejahatan terjadi tengah malam, begal, rampok, maling, bahkan kejahatan yang gaib, telus, santet, pelet dan sebagainya, itu terbang-terbangannya di langit itu tengah malam. Makanya kita harus baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, berlindung pada Allah dari kejahatan malam, karena malam itu efektif sekali. Makanya kalau malam-malam jangan kita terlelap. Di situ lagi ingat ya, satu pesan dari Imam Ali, sebanyak orang yang cinta pada kita, sebanyak itu pula orang benci pada kita tanpa sebab, tanpa dasar. Jadi